Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan in-house training tahun 2022 yang bertema tentang budaya positif pada proses pembelajaran. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Horglis, Bapak Otong Wahyudin MPD, yang kami hormati jajaran wakil kepala sekolah serta Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Berikut susunan kegiatan in-house training pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua kegiatan inti, dan ketiga penutup. Baik, kepada Bapak dan Ibu guru semua, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai kegiatan in-house training pada hari ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pembukaan dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Otong Wahyudin MPD. Kepadanya dipersilakan. Izin dibuka dulu ya Bu, ya, biar suaranya lebih jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sanoto selaku motivator barangkali ya pada kegiatan guru penggerak kali ini, sebagai guru penggerak pada kesempatan kali ini, dan juga pembawa acara dan ibu bapak sekalian yang saya hormati yang pada saat ini berkenan hadir dalam kegiatan in-house training ya Pak ya. Iya. Training dalam rangka judulnya adalah ini berkaitan dengan sosialisasi budaya positif pada proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, in-HT ini atau in-house training ini adalah merupakan bentuk dari pengembangan diri dari Bapak dan Ibu sebagai guru. Karena itu merupakan suatu kewajiban bagi guru untuk selalu menambah ilmunya, selalu untuk belajar ya sepanjang hayat. Jadi kegiatan in-HT ini tentu saja adalah merupakan kesempatan yang sangat baik ya bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Nah, dalam kesempatan ini program yang digagas oleh guru penggerak kita, Pak Sanoto ini, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita tentang apa saja yang berkaitan dengan terutama budaya positif ya pada proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa budaya positif ini ada bentuk budaya. Jadi budaya ini adalah sesuatu yang sifatnya menjadi suatu karakter pembiasaan ya. Jadi diharapkan itu akan menjadi darah daging dalam kita sehingga perilaku kita dalam proses pembelajaran ini senantiasa mencerminkan sebagai seorang guru yang profesional. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa IHT ini mudah-mudahan dapat memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita dan dapat diikuti tentu saja dengan Ibu dan Bapak sekalian sampai dengan kegiatan ini selesai. Dan saya mengharapkan tidak hanya kegiatannya saja tapi juga diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan saya buka IHT pada kesempatan ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Demikian saja. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Otong Wahyudin MPD atas sambutannya, yang mana kita sebagai guru tidak hanya mengajar ya Bapak dan Ibu, tapi tetap terus-menerus belajar. Ikut belajar untuk apa? Untuk proses pembelajaran ke depannya. Kita belajar memberikan pelajaran kepada peserta didik itu akan semakin membaik, semakin baik, terus baik, dan semakin baik. Selanjutnya kegiatan kedua, langsung ke kegiatan inti, yang mana akan disampaikan oleh pemateri dan motivator kita semua, yakni Bapak Sanoto SPD MSI. Waktu
dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan kita sesi berbagi aksi nyata modul 1 budaya positif ya. Ini merupakan bagian dari kegiatan saya selaku guru penggerak di sekolah ini dan juga merupakan tugas yang harus saya selesaikan pada modul 1 ya, yang berakhir pada bulan kemarin, yaitu bulan Desember ya, 2021. Nah, saya mempunyai kewajiban ya, bisa mensosialisasikan tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga ya, nanti di kelas ya bisa mempraktikkan tentang budaya positif, khususnya pada anak-anak kita saat terjadinya proses pembelajaran. Apa saja yang nanti akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, kemudian tentang konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari hal yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Dalam pengertiannya Bapak Ibu tentang konsep ini, yang pertama, sekolah harus membangun budaya positif. Kemudian budaya positif tercipta pada lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ini harus dirasakan oleh murid-murid kita. Ya. Yang ketiga, lingkungan positif mampu membawa murid-murid berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol, yaitu kontrol guru dalam menghadapi setiap kasus yang terjadi pada siswa. Bagaimana strateginya agar kita memahami ya Bu, dapat mempraktikkan budaya positif, memahami perubahan paradigma, yaitu dengan cara meninjau ulang bentuk disiplin yang sudah dijalankan di sekolah kita selama ini. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat miskonsepsi tentang kontrol. Maksudnya kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada kenyataannya, guru tidak dapat mengontrol perilaku murid. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kemudian, berikutnya, guru harus memberikan peluang kepada murid untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan murid. Setiap perilaku murid itu memiliki tujuan. Misalnya, ya, mengapa murid tidak mengerjakan tugas tepat waktunya? Nah, mungkin mereka mempunyai tujuan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Nanti ada di sana ya tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia butuh kasih sayang, butuh cinta kasih. Karena di rumahnya tidak pernah diperhatikan. Nah, supaya bisa diperhatikan, ya, dalam hal ini mungkin tujuannya diperhatikan oleh kita, maka dia tidak mengerjakan tugas. Nah, mungkin ini yang selama ini tidak kita sadari, Bapak Ibu ya. Kita taunya memberikan reaksi yang mungkin katakanlah negatif untuk siswa kita. Baik, saya lanjutkan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kontrol guru agar murid melakukan perilaku tertentu menurut keinginan guru dapat menyebabkan murid menolak untuk melakukannya. Ini Bapak Ibu ya. Berikutnya, perilaku murid menjadi tergantung kepada pendapat guru. Jadi mungkin selalu dia minta nasihat kepada kita. Ketika ingin melakukan sesuatu, bahkan mungkin melakukan sesuatu yang tidak penting, dia tetap minta nasihat atau minta pendapat dari kita sebagai seorang guru. Nah, ini tentang
miskonsepsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sudah biasa Bapak Ibu ya, sudah biasa kita lakukan ini. Ya, ternyata ya, bahwa guru sedang mengajak murid pada identitas yang gagal. Ketika kita melakukan ilusi yang ketiga ini, Bapak Ibu, atau miskonsepsi kontrol yang ketiga ini. Ya. Kemudian, murid akan belajar merasa buruk tentang dirinya, karena selalu disalahkan oleh kita. Ya. Kita mungkin istilahnya dalam sini mungkin selalu menyudutkan anak. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa kamu terlambat? Ya. Nada kita itu bisa jadi nada kita pelan, nah, tapi sangat menohok hati murid kita atau siswa kita. Ya. Kemudian guru cenderung menyampaikan pesan negatif, nah, karena pembuat bersalah, nah, pesannya itu pasti negatif, Bapak Ibu ya. Kamu kok berpakaian tidak rapi? Nah, kata tidak ini ya sudah menunjukkan ya, pesan yang negatif. Nah, kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Murid tidak dapat dipaksa berperilaku menurut keinginan guru. Ini yang seharusnya kita pahami Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada murid. Nanti ada beberapa contoh dari penayangan video. Kemudian, memaksa murid berperilaku tertentu tidak efektif untuk jangka panjang. Ya, karena akan terbentuk hubungan ya, permusuhan antara guru dan murid. Muncul kebencian dari murid terhadap kita, Bapak Ibu, ketika kita selalu memaksa. Bapak Ibu, saya akan coba tampilkan tentang contoh-contoh video miskonsepsi kontrol. Video yang pertama itu tentang kerapihan seragam. Nah, ini saya akan tampilkan ketika ini terjadi ketika di kelas Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, untuk laki-laki silakan berdiri. Ya, berdiri. Ya, ini ada beberapa siswa yang pakaiannya, seragam pramukanya tidak dimasukkan. Ya. Kemudian tindakan saya mengumpulkan mereka dengan melakukan kontrol, membuat mereka seperti orang bersalah, termasuk menghukum mereka. Ya. Nada marah. Dan ternyata ini pada akhirnya nggak berpengaruh Bapak Ibu ya, atau tindakan saya ini tidak efektif. Kenapa? Ya, karena akhirnya anak ya setelah kita jauh dari mereka lagi atau saya meninggalkan kelas, biasanya mereka mengeluarkan lagi pakaiannya. Ya, jadi memang menghukum atau membuat orang merasa bersalah ini ternyata tidak efektif. Ya. Anak, murid, siswa hanya takut pada kita pada saat kita berada dekat dengan mereka. Ketika jauh lagi, ya mereka kembali lagi pada perilaku awalnya. Nah, ini mereka mencoba nih ya untuk merapikan. Ya, baik Bapak Ibu ya, itu contoh video yang pertama. Kemudian ini adalah contoh video yang kedua. Ya, anak bermain futsal di teras kelas. Ya, kemudian saya sampaikan pada mereka, jangan bermain futsal di teras, tapi di lapangan. Nah, mereka mau di lapangan, tapi ketika saya jauh lagi dari mereka, ternyata mereka mengulang lagi. Bahkan bukan hanya di teras. Supaya tidak ketahuan saya, mungkin ya tidak terlihat oleh saya, mereka bermain futsal di dalam kelas. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Kita main di sini. Kita berbentuk apa
tempat main bola di sini, bukan tempat main futsal. Banyak orang lewat apa? Kenapa pakai olahraga? Kita jalan olahraga sekarang. Kenapa pakai olahraga gitu? Silang Pak, Pak. Ke 1 sampai 3 kan gede. Jadi juga kamu olahraganya. Enggak. Yang jelas kamu tidak boleh main di bola, di lantai, depan kelas. Silakan di lapangan mainnya. Tahu? Tahu. Ambil bolanya. Stop kalau mau lanjutkan di lapang. Nah ini Bapak Ibu, mereka main di lapang ya, tapi nah tiba-tiba dia pindah lagi. Nah, karena kebetulan saya melihat mereka main sebentar, kemudian mereka bergerak ke satu tempat lagi, ternyata ke dalam kelas ya. Dan ternyata di dalam kelas mereka main futsal lagi. Baik Bapak Ibu, itu adalah beberapa miskonsepsi kontrol yang kita lakukan pada video yang kedua ini ya. Terlihat jelas bahwa siswa murid mau mendengarkan perintah kita ya, sebagai orang dewasa, tapi ternyata mereka mau mendengarkan perintah kita itu hanya pada saat kita juga ada di dekat dengan mereka. Dan ini selalu kita alami Bapak Ibu ya. Murid-murid kita lebih banyak mendengarkan hanya pada saat kita ada. Ketika kita tidak ada, kembali lagi mereka pada perilaku awalnya. Nah, bagaimana seharusnya kita memandang siswa Bapak Ibu sehingga siswa sendiri menyadari dan dengan kesadarannya itu siswa berperilaku positif seperti yang kita inginkan. Agar seseorang dapat berubah, menurut Stephen R. Covey ya, dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 ya, kita harus merubah paradigma tentang, di sini ada dua Bapak Ibu ya, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia ini apa yang kita lakukan selama ini, sedangkan harapannya bahwa guru ke depan itu harus mempraktikkan teori kontrol tentang dunia. Pada stimulus respon tentang dunia, ya, kita menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Realitas kebutuhan setiap siswa itu sama, satu dengan yang lainnya, tidak ada bedanya. Mereka satu kelas punya ya, satu kebutuhan. Satu sekolah hanya punya satu kebutuhan. Itu pandangan kita. Ya. Tetapi kita diharapkan sekarang berubah pandangan itu, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap individu mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri, termasuk kita Bapak Ibu. Ya, kebutuhan kita sendiri berbeda. Kalau kita merasakan itu berarti orang lain juga pasti seharusnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh Bapak Ibu misalnya tentang alat tulis yang saya pegang ini. Ya, mungkin bagi saya ini alat untuk menulis, tapi bagi orang lain bisa menjadi alat untuk menghasilkan gambar. Nah, berarti ada sudut pandang yang berbeda kita terhadap satu alat ini saja, alat tulis ini. Orang lain mungkin berbeda. Nah, setiap murid pun begitu, Bapak Ibu ya. Dalam satu objek mereka ya, memiliki gambaran yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pada stimulus respon, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam diskusi-diskusi kita ini sering kita lakukan. Maunya siswa itu adalah seperti keinginan kita gitu ya. Padahal ya, kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami ya, apa sih keinginan mereka dalam hidupnya itu, apa sih sebenarnya kemampuan mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin dalam pelajaran tertentu, misalnya pelajaran yang
kental dengan numerasi, nah, misalnya matematika atau fisika, ya. Setiap siswa itu berbeda-beda kemampuan untuk memahaminya. Nah, inilah yang perlu kita harus ketahui, Bapak Ibu ya. Kalau yang lambat memahami tentang materi yang kita ajarkan, kita melayaninya harus seperti apa? Pada yang cepat belajarnya, kita melayaninya harus seperti apa? Nah, ini kita memang harus membedakan, Bapak Ibu ya. Tanggung jawab kita sangat besar sekali dalam hal ini, karena kita melayani tidak untuk satu orang yang kita samakan, tetapi kita melayani bahwa yang ada di depan kita, anak-anak kita itu ya berbeda kemampuan atau kecepatan belajarnya. Oleh karenanya, kita juga harus membedakan cara melayani kebutuhan mereka tersebut. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, pengalaman kita. Ya, sampai sekarang mungkin, termasuk saya juga, ya, masih melakukannya. Ya. Nah, seharusnya semua perilaku kita anggap memiliki tujuan. Ya. Nanti ada beberapa video yang bisa kita tunjukkan, Bapak Ibu ya. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Ya, maaf, orang lain bisa mengontrol saya. Termasuk anggapan kita bisa mengontrol murid. Padahal, ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi dirinya saja yang bisa mengontrol. Kalau murid, ya muridnya saja. Siapa? Misalnya namanya Anto. Yang bisa mengontrol itu ya Anto itu sendiri terhadap perilakunya itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya yang kita lakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, di sini mungkin kita pada stimulus respon ini, Bapak Ibu, mungkin kita dengan marah-marah dan sebagainya ya kepada anak. Nah, karena kita gagal untuk membujuk mereka. Ya, kita gagal mengarahkan mereka seperti yang kita inginkan. Saya dulu juga mungkin sebagai pelaku ketika menjadi wakasya kesiswaan. Anak-anak untuk berbaris upacara bendera dengan rapi, ya, tanpa memakan waktu yang banyak, itu sangat susah. Nah, akhirnya apa? Ya, saya melakukan nada marah-marah karena membujuk supaya mereka sadar itu tidak bisa. Ya, akhirnya emosi yang kemudian muncul, Bapak Ibu ya. Berikutnya, yang terakhir di sini Bapak Ibu ya tentang stimulus respon dan pandangan dan teori kontrol ya, yang model berpikir menang kalah. Nah, seharusnya yang kita praktikkan adalah model berpikir menang-menang sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan. Ya, tidak ada siswa yang merasa disalahkan. Walaupun memang ada siswa yang berperilaku salah, tetapi kita mencoba untuk tidak menyalahkan mereka. Ya, supaya mereka ya merasa tetap bersemangat di dalam hidupnya, karena orang lain tidak menyudutkan saya walaupun saya melakukan kesalahan, justru memberikan semangat kepada saya, ya, kepada si murid itu. Ya, ini yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin positif dan motivasi. Menurut Diane Gosen, terdapat 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita harus bisa melakukan nomor 3 ini, ya, menjadikan anak ya seperti yang mereka inginkan, sehingga mereka mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya ini adalah dibangun oleh kita semua, seluruh masyarakat warga sekolah, ya, tentang bagaimana kita berperilaku positif. Nah, ini Bapak Ibu, ya, contoh tayangan video menghindari
hukuman. Nah. Ini anak terlambat, ya, pintu gerbang sudah ditutup, nah, mereka lari. Kalau pintu gerbang tidak ditutup, mereka tidak akan lari, Bapak Ibu. Padahal waktu masuk sekolah sudah lewat. Jadi mereka tergesa-gesa, ya, supaya bisa masuk ini hanya agar tidak mendapatkan hukuman. Ya. Berikutnya, baik Bapak Ibu, ini adalah video yang kedua, ya, tentang bagaimana, ya, kita memahami anak menjadi dirinya sendiri. Kebetulan yang saya contohkan, tampilkan di sini adalah tentang kegiatan pramuka, memasak bersama dan makan bersama. Ya. Ada nilai-nilai positif yang mereka praktekkan di sini. Ya. Nilai-nilai apa saja nanti akan kita lihat Bapak Ibu, ya, karena ada bagian tersendiri yang akan saya tampilkan. Kemudian pada kegiatan anak-anak pramuka ini, ya, mereka ternyata ingin mendekatkan dirinya dengan produk-produk lokal Indramayu. Dalam hal ini adalah menu makanan khas Indramayu. Ya, di antaranya mungkin yang kita kenal ini anak laki-laki membuat pawon atau dapur, anak perempuannya yang akan memasak. Ini mereka sedang mempersiapkan masakan. Ya, di antaranya nasi liwet, sambal terasi, ya, dan beberapa masakan khas sehari-hari masyarakat Indramayu yang lainnya. Ya. Di sini juga ternyata dengan kegiatan memasak ini memunculkan minat anak. Setelah saya wawancarai bahwa mereka ada yang ingin bisa menjadi koki, dan ketika ingin menjadi koki ini mereka ingin menjadi koki yang menunya itu yang dimasaknya itu adalah masakan-masakan khas daerahnya khususnya, atau khas daerah Indonesia pada umumnya. Itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah saya bagaimana menggali nilai-nilai positif dari mereka, ya, tentang kegiatan ini dari anggota eskulnya, dan ini dari pembina pramukanya. Mohon maaf waktu itu Pak Ayubnya tidak mengenakan seragam pramuka. Pak Ayub selaku pembina pramuka di SMA kita. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, ya, kegiatan melukis di tembok lapang futsal. Ya, tentu saja ini adalah yang melakukannya adalah siswa-siswa yang merasa mempunyai bakat di kemampuan menggambar atau melukis. Ya. Nah, ini jadinya Bapak Ibu, ya, belum semua jadi, kegiatan masih ada, Bapak Ibu, masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita menuntun mereka menjadi apa yang diinginkan mereka. Beberapa kegiatan di sekolah kita juga ini ada pentas seni, ya, ini seni daerah kita tampilkan. Ternyata di antara murid-murid kita ini ada yang berbakat menjadi penari. Nah, bagaimana kita bisa menuntun, ya, anak-anak kita yang mempunyai bakat penari ini. Nah, guru kesenian Ibu Hesti, ya, dalam hal ini. Nah, ini juga ini di sekolah lain Bapak Ibu mungkin jarang dilakukan ketika porak, ya, pekan olahraga antar kelas pada cabang atletik. Pada umumnya, ya, porak yang mereka tampilkan itu kalau bukan basket, futsal, voli. Nah, tapi bagaimana ternyata di sekolah kita ini ingin menggali, ya, kemampuan anak-anak kita, ya, pada cabang yang lain yang hampir tidak diperhatikan oleh sekolah-sekolah lain, yaitu dalam hal ini adalah cabang atletik. Ya, pada PON, Asian Games, bahkan Olimpiade, nah, cabang ini paling banyak, ya, memperebutkan medalinya. Nah, SMA kita ingin menggali untuk itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, agar kita tidak lagi mempraktikkan miskonsepsi kontrol kita, maka salah satu jalan yang perlu kita lakukan adalah dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat
untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Tadi mungkin kita harus kembali lagi aturan-aturan kita itu harus kita lihat ulang gitu Bapak Ibu ya, pada bagian awal tadi. Beberapa contoh nilai-nilai keyakinan kelas, misalnya ada dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, ada 6 dimensi. Ketuhanan dan akhlak mulia, ya. Kemudian ada berkebinekaan global, ya. Ada gotong royong, mandiri, ya. Dan elemen yang lainnya. Atau Bapak Ibu, beberapa nilai keyakinan yang bisa kita jadikan keyakinan kelas itu ada tanggung jawab, kolaborasi, menghargai perbedaan, saling menghormati, cinta lingkungan, dan atau kekeluargaan, juga komunikasi. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sih kita mencari nilai-nilai positif ini? Pertama, saya tampilkan yaitu tadi kegiatan memasak, ya, kegiatan memasak anak pramuka. Ya. Nah, di sini juga kita akan dapatkan nilai-nilai positif mereka. Karena tadi sudah melihat Bapak Ibu ya, kita lihat saja. Nah, berikutnya ini adalah merupakan wawancara saya dari OSIS dan panitia yang kemarin ya, para pengurus OSIS yang melakukan sukses luar porak pada saat semester kemarin, ya, semester 1 menjelang bagi rapor. Dari wawancara ini nanti saya akan mendapatkan beberapa nilai-nilai positif yang disampaikan oleh mereka. Nah, ini juga video yang ketiga Bapak Ibu ya. Saya berusaha mewawancarai anak-anak kita ya, menggali dari mereka. Terima kasih atas kedatangannya. Ini bertiga kelas Karena berapa? saya mendapatkan Nama? nilai-nilai positif yang mereka inginkan. Kelas 11. Nanti nilai-nilai positif ini ingat Bapak Ibu yang akan kita ini menyampaikan jadikan sebagai keyakinan kelas. Ya, tapi nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu ada strateginya tersendiri. Ya. Nah, dari 3 video tadi, Bapak Ibu ya, nah, di sini saya menemukan nilai-nilai positif yang ada pada siswa kita. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kolaborasi, kerjasama. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, cinta lingkungan. Dan yang keenam itu adalah komunikasi. Ini yang saya temukan Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa membentuk keyakinan kelas ya, di kelas yang kita ajar Bapak Ibu, terutama mungkin wali kelas ini ya. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Seperti tadi, tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu seperti apa saja sih? Nah, keyakinan kelas tidak memperinci. Ya, apa itu tanggung jawab? Ya. Bagaimana itu tanggung jawab? Tidak. Kita perlu hanya menampilkan tanggung jawab saja. Anak-anak perlu kita yakinkan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Ya. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum Bapak Ibu. Di daerah kita berlaku, di daerah tempat lain juga berlaku. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Hindari kata-kata tidak, jangan. Ya, hindari kata-kata itu Bapak Ibu ya. Semuanya harus mempunyai nilai-nilai positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas.
Nanti Bapak Ibu, sebenarnya nilai-nilai yang akan menjadi keyakinan kelas itu harus berasal dari murid-murid kita, bukan dari kita. Ya, tetapi karena ini adalah awal, merupakan sesuatu yang baru, maka kita menuntun mereka, kita mengarahkan mereka. Nah, ini loh nilai-nilai keyakinan yang bisa kita praktekkan. Silakan kalian pilih. Ya, seperti tadi, ya, misalnya, nah nilai-nilai ini Bapak Ibu ya, kita tawarkan ke anak mana yang akan mereka pilih. Ya, bisa mungkin cuma 3, semuanya. Kalau misalnya mampu, ya, kita harus setujui apa keinginan anak. Pak, Bu, semuanya saja. Ya, kita turuti mereka. Jangan seperti jangan keinginan kita. Misalnya, udahlah 3 saja. Kalau 6 kalian tidak akan bisa mampu melaksanakannya. Nah, itu harus kita hindari Bapak Ibu. Ya, biarkan anak sendiri yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari pertama kita masuk semester kedua ini, saya ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti berasal dari kalian, pendapat-pendapatnya. Dan pendapat-pendapat itu kita jadikan sebagai semacam aturan, ya, aturan di kelas yang harus dilaksanakan oleh warga kelas 12 IPA. Paham ya? Adapun kalau ada yang melanggar, nah, kalian konsekuensi dengan keyakinan kelas ini. Apa sih yang seharusnya saya lakukan dengan keyakinan kelas? Mengapa saya melakukan? Apa tindakan berikutnya supaya saya tidak melanggar? Ya. Oke, siap? Ya. Untuk memulainya, saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian mengusulkan nilai-nilai keyakinan kelas yang akan kita praktekkan. Baik, ya. Sekarang dipersilakan kalian mengusulkan nilai-nilai yang akan menjadi keyakinan kelas apa saja, ya, yang menurut kalian. Nanti yang mengusulkan sebutkan dulu nama, saya mengusulkan ini Pak, dan langsung ke depan tuliskan nilai tersebut. Paham? Oke, baik. Siapa yang kira-kira sudah mempunyai usulan untuk keyakinan kelas kita? Silakan. Nama saya Muhammad Bakri. Apa yang ingin diusulkan? Ini tanggung jawab, Pak. Keyakinan tanggung jawab. Ya, silakan untuk dituliskan. Nomor 1. Ini, Pak. Ya, nomor 1-nya. Keyakinan, Pak. Ya enggak, tanggung jawab aja. Tadi kan usulannya tanggung jawab. Tulis tanggung jawab. Ya, cukup dulu. Ya, baik. Tadi Gipa sudah mengusulkan satu nilai yang tanggung jawab. Siapa lagi yang mau mengusulkan nilai apa lagi yang ingin dijadikan keyakinan kelas kita? Ya, silakan Nen, sebutkan nama Nen. Perkenalkan, nama saya Nesa Kalimah Salwa. Saya ingin mengusulkan kolaborasi atau kerjasama. Silakan dituliskan. Ada lagi sambil yang nilai kedua sedang ditulis? Ya, apa nak? Silakan dulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Saya mengusulkan menghargai perbedaan, Pak. Menghargai perbedaan. Ya, silakan ditulis. Enggak nih, duduk kembali di tempat semula. Masih ada yang punya usulan? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan. Saya mengusulkan saling menghormati. Saling menghormati. Oke, nanti berarti nomor berapa? Nomor keempat ya. Masih ada lagi kira-kira? Kita sudah ada 6 nih. Cukup? 6 saja? Ya, 6 juga sepertinya sudah
banyak bagi kita ya. Oke, jadi di sini ya ada 6 usulan. Kalau 6 usulan ini disetujui, maka kita akan cari ya tanggung jawab ini apa saja yang harus kita lakukan. Menghargai perbedaan apa saja yang harus kita lakukan dan yang lain-lainnya. Paham ya? Nah, saya ingin mendapatkan kata sepakat dulu dari kita. Tanggung jawab, apakah kalian setuju menjadi nilai keyakinan kelas kita? Benar? Kita pakai ya? Yang kedua, kolaborasi kerjasama. Dibutuhkan ini? Saya selesai ya? Oke, ini kalian ini yang mengusulkan ya. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Harus nggak kita? Harus. Oke, setuju ya? Nah, yang keempat, saling menghormati. Ya. Antar seluruh warga SMA Negeri 1 hal. Siapa yang tidak setuju? Tidak ada. Setuju semua? Setuju. Nah, ada dua lagi nih. Yang berikutnya menjaga lingkungan. Ya, siapa yang tidak mau menjaga lingkungan? Rusak nanti lingkungan tempat tinggal kita. Setuju ya? Oke. Yang terakhir, komunikasi. Setuju. Semua membutuhkan kita saling berkomunikasi. Berikutnya setelah kita sudah mendapatkan nilai-nilai kelas, nilai keyakinan kelas, ya. Nah, apa saja sih yang ada di tanggung jawab ini? Ya. Perilaku apa pada nilai tanggung jawab ini yang harus kita praktekkan? Setuju ya? Tidak ada pemikiran-pemikiran ide-idenya? Tidak ada. Mantap sekali. Tapi saya membutuhkan satu orang untuk menuliskan di tanggung jawab. Boleh? Boleh. Kira-kira. Walaupun pakai masker tapi senyumnya sudah kelihatan. Wah dia jangan dong, kasihan kalau bawa luka. Ya, oke. Sambil saya lanjutkan ini, sambil saya tanya ini, siapa yang punya usulan untuk praktek baik pada nilai tanggung jawab? Ya, yang mempunyai usulan nilai-nilai ini, Anda punya tanggung jawab ya untuk menyampaikan paling tidak 1 atau 2 indikatornya. Silakan. Ya, enggak, ya boleh berdiri. Boleh. Apa usulannya? Saya mengusulkan untuk masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu katanya. Masuk kelas tepat waktu. Masih ada? Pak, Ya. masukkan ini mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu katanya. Saling sharing ya, simbring curhat. Sudah, oke. Terima kasih ya atas bantuannya. Ya, silakan kembali. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita sudah mendapatkan 6 keyakinan kelas dan beberapa indikatornya. Semuanya berasal dari Anda. Tapi saya ingin bahwa semuanya ini merupakan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, saya ingin menanyakan apakah nilai-nilai yang kalian usulkan dan indikator untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di kelas ini disetujui? Ada tidak yang ini misalnya Pak ini tidak setuju, dihilangkan saja, diganti ini? Cukup yang ini? Siap untuk melaksanakannya? Terima kasih. Nah, berikutnya Bapak sampaikan tugas untuk KM. Mana KM? Ya, Rio. Silakan kesepakatan kita hari ini nanti dibentuk dalam sebuah tulisan dan dipasang di ruang kelas. Kira-kira yang terbaik di bagian mana? Oh iya, di mading ya. Supaya setiap saat kalian bisa mengingat keyakinan kelas kita itu seperti apa saja, apa yang harus kita lakukan setiap saat. Semuanya selama Anda di kelas, selama Anda di sekolah harus berdasarkan keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan praktik baik dari keyakinan kelas ini
bisa kalian lakukan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi antara perilaku di sekolah dan perilaku di masyarakat itu sama. Ya, siap semua melakukan? Siap. Melakukan perubahan. Siap. Siap ya? Siap. Karena yang bisa melakukan perubahan dialah yang akan berhasil. Baik, terima kasih. Ya, kita sudahi ya, untuk kegiatan kita hari ini untuk mendapatkan keyakinan kelas khusus untuk kelas 12 kita. Semoga semuanya bisa kita laksanakan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya datang? Kemana Akmal? Belum datang. Ini masih belum datang. Kenapa terlambat? Kesiangan, Bu. Kenapa kesiangan? Baju dibedain kasihnya juga ya, baru ramenya. Bu, gimana kalau kita buat peraturan untuk penyelesaian telat gitu, Bu? Lalu sekali idenya ya, kita buat peraturan atau kita sebut dengan keyakinan kelas supaya tidak terlalu membongkarkan atau tidak terlalu mengerikan ya, supaya kita bisa menjadikan keyakinan kelas ini sebagai kebiasaan ya, yang bisa kita praktekkan setiap hari agar kita tidak tadi seperti Akmal tidak terlalu ya. Keyakinan kelasnya yang akan kita buat. Silakan, siapa yang punya ide? Disiplin, Bu. Ya, bagus sekali idenya. Disiplin. Nah, indikatornya apa lagi? Apa saja? Tepat waktu, Bu. Nah, ya. Datang, sekolah, tepat waktu. Kemudian apa lagi? Saya, Bu. Ya, Pakaian. Ibu, menjaga prokes. Untuk KM dan sekretaris, mana sekretaris? Ya, nanti diketik, jangan lupa diketik, di print dan ditempel kembali, ya. Nah, kelas sudah kita buat bersama, kita sepakati bersama, maka harus dilaksanakan dengan baik oleh kita semua. Ya. Jadikan kebiasaan, jadikan habit keyakinan kelas ini supaya nanti kedepannya bisa menjadi keyakinan diri kalian dengan baik. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang tadi saya buat dengan kebetulan kelas 12 MIPA 3. Ini contohnya Bapak Ibu ya, tanggung jawab. Nah, dalam tanggung jawab ini ada dua yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian kolaborasi itu mereka ingin meningkatkan kerja kelompok ya. Dan berikutnya ada menghargai perbedaan, Bapak Ibu, tidak melakukan pembulian ya, menerapkan toleransi. Sampai ada 6 di sini yang mereka sepakati, Bapak Ibu ya. Itu contoh membuat keyakinan kelas. Kemudian
Nah, ini adalah karya anak yang nanti karya anak ini ditempelkan, ya ini maksudnya keyakinan kelas yang dibuat ini merupakan karya anak Bapak Ibu. Nah, nanti kita print atau mereka buat ya dengan manual atau apa, hasilnya itu harus ditempelkan di kelas. Kenapa harus ditempelkan di kelas? Supaya ya setiap murid di kelas itu selalu ingat dengan keyakinan kelasnya. Ya, sehingga ketika mereka akan melanggar, ya mereka akan ingat, oh ya, ini merupakan keyakinan kelas saya. Ya, saya harus berperilaku menurut keyakinan kelas mereka yang merupakan kesepakatan mereka. Ya, kesepakatan siswa-siswa satu kelas, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi di sini kita tidak mendikte mereka, Bapak Ibu ya, harus seperti ini, tidak. Biarkan anak, kita hanya menuntun saja. Ya, menuntun supaya dalam memilih keyakinan kelas ini tidak dalam bentuk hal yang negatif. Semuanya adalah hal yang positif, sehingga budaya positif yang kita idam-idamkan terwujud di sekolah kita benar-benar nampak, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, kita di sini juga ketika nanti ada anak yang melanggar keyakinan kelas kita, maka kita harus tahu, memahami bahwa setiap anak, tadi saya di awal juga sampaikan, mempunyai kebutuhan dasar. Setiap manusia, Bapak Ibu ya, mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 di sini. Ya, yang pertama, cinta kasih, ya, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang kelimanya itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini Bapak Ibu ya, cinta kasih, kebutuhan untuk diterima. Diterima oleh siapa? Oleh teman-temannya dan juga oleh kita sebagai gurunya, Bapak Ibu ya. Penguasaan, ini anak ini ya mempunyai kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Anak yang cerdas kita harus akui kemampuannya. Nah, bahwa tadi setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, kita juga harus mengakui kemampuan yang lain. Ya, misalnya ada anak kita yang mampu bernyanyi, merdu setiap melantunkan lagu, maka itu harus kita akui, Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin pada pelajaran tertentu dia lemah, tapi yang jelas punya kemampuan tersendiri. Inilah yang harus kita tuntun agar kemampuannya itu ya bisa menjadi yang bisa membawa mereka kepada derajat hidup yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Kemudian kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan, Bapak Ibu. Mereka butuh memilih, misalnya ya dalam penentuan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, itu seharusnya bukan otoritas kita semuanya, bukan wewenang kita semua menentukan tujuan pembelajaran, tapi kita juga harus melibatkan anak-anak kita, siswa-siswa kita. Ya, kemarin saya mencoba di satu kelas ya, saya tampilkan materi di semester 2 ini semuanya, ya. Kemudian tiap tujuannya itu saya juga tampilkan. Nah, dari tujuan yang saya tampilkan ini, kemudian saya memberikan kesempatan kepada murid. Ya, apakah ini sesuai dengan kebutuhan kalian tujuan ini? Atau ada usulan tujuan dari kalian untuk materi A misalnya? Nah, ternyata Bapak Ibu, saya contohkan materi tentang reformasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Mereka mengusulkan, Pak, bagaimana peristiwa saat reformasi yang terjadi di Haurgelis di daerah kita? Kita tampilkan, Pak. Kita analisa mengapa sampai terjadi. Apa akibatnya? Nah, jadi bukan hanya peristiwa secara nasional saja. Mereka mengusulkan pada tingkat daerahnya sendiri, ya, di tempat tinggalnya sendiri. Semua siswa setuju, saya akhirnya menyetujui bahwa itu harus ditampilkan pada materi reformasi tahun 1998. Ya, kesenangan Bapak Ibu yang berikutnya. Nah, ini kebutuhan untuk merasa senang. Ya, Bapak Ibu, jangan kita mungkin berperilaku sehingga membuat anak menjadi stres, tidak nyaman di sekolah. Kalau sudah tidak nyaman, mereka tidak akan mau belajar dengan baik.
Ya, mereka hanya datang ke sekolah untuk sekedar datang. Bahkan ketika mereka datang sekolah, mungkin ada unsur ketakutan. Ya, ketakutan pada guru tertentu, ketakutan pada temannya tertentu. Nah, ini yang harus kita hilangkan Bapak Ibu. Mereka harus kita buat senang. Mereka kita harus buat nyaman selama ada di sekolah. Dan mudah-mudahan nanti tertular pada lingkungan masyarakatnya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah video tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, saya tampilkan sebentar saja Bapak Ibu ya. Nah, anak ini hampir setiap hari terlambat. Ya. Tetapi Bapak Ibu sepertinya dia tidak menyesali. Kenapa? Ya, alasannya, Pak, saya di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa. Ya, sehingga bangun pun semaunya dia. Nah, Bapak Ibu, sepertinya di sini kita harus memahami bahwa ada unsur keinginan dari siswa tersebut, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mereka tidak didapatkan, dia tidak mendapatkannya di rumah atau di sekitar lingkungan rumahnya. Dia sendirian. Oleh karenanya mungkin dia berperilaku begitu. Dia sering terlambat. Kenapa? Supaya mendapat perhatian dari kita selaku guru-gurunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin ya, bagaimana memahami kebutuhan dasar setiap murid-murid kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum ketika kita juga akan menangani siswa dengan kasusnya, kita harus bisa menempatkan diri pada posisi kontrol seperti apa. Paling sedikit secara umum ada dua posisi kontrol, yaitu yang negatif dan positif. Ini adalah dua yang negatif Bapak Ibu, penghukum. Nah, biasanya kalimat yang terucap dari kita sebagai pendidik ya, terhadap anak yang melakukan kasus gitu ya, itu patuhi aturan saya atau awas. Ya. Kamu selalu saja salah. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara saya. Nah, padahal tentu saja itu adalah salah, karena itu adalah pemaksaan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya kalimat yang kita ucapkan pada umumnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pelan ngomongnya Bapak Ibu, tapi sangat menusuk hati anak. Ya. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi seolah-olah anak sudah sering melakukan hal yang sama. Dan kita menyalahkan dia. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kita sudah memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Murid aja tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, itu Bapak Ibu yang dirasakan nanti oleh murid. Ya, ketika kita berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tidak, Pak. Hah? Tidak. Nama kamu siapa? Bandi, Pak. Bandi. Kita tugas semester ini sudah 3 kali ya? Iya. 11 MIPA 4. Didaftar nilai Bapak dari 3 tugas, kamu baru mengerjakan 1 tugas. Buat dikerjakan tidak 2 tugas yang belum selesai nih? Kerjakan, Pak. Benar? Benar. Kapan kamu mau dikerjakan? Selesai kapan? Berapa hari? Besok, Pak. Besok? Iya. Yakin nggak besok bisa diselesaikan? Yakin, Pak. Oh, Bapak tunggu kamu. Ya, kalau tidak dikerjakan, ya, nanti kamu cuma ngomong bohong sama Bapak. Jangan ngomong. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini anak
tidak mengerjakan tugas. Dan jelas-jelas posisi guru menyalahkan anak. Ya. Kenapa kamu tidak menjalankan tugas? Ya. Apa sebabnya kamu tidak menjalankan tugas? Padahal itu adalah kewajiban kamu. Kenapa kamu tidak menjalankan kewajibanmu sebagai seorang pelajar? Nah, ini Bapak Ibu salah satu contohnya. Kemudian, yang kedua, itu posisi kita sebagai teman. Nah, ini termasuk yang positif Bapak Ibu. Biasanya kita mengatakan kepada anak, ayo bantulah demi Bapak ya, atau demi Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, mungkin kadang-kadang tidak guyonannya gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Bapak Ibu, kelemahannya kalau kita ya mempraktikkan kontrol positif ini, siswa terbiasa tergantung pada bantuan guru. Ketika kita tidak membantu lagi, ya mereka akan menjadi orang yang lemah. Ya, merasa tidak mempunyai kekuatan. Tidak mandiri akhirnya nanti. Membuat siswa tidak mandiri. Itulah posisi kita sebagai teman. Kemudian, yang keempat, sebagai pemantau. Nah, peraturannya apa? Biasanya yang kita katakan ketika berhadapan dengan anak yang melakukan kasus. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, itu Bapak Ibu ya. Tadi yang keempat adalah posisi kita sebagai monitor atau pemantau. Nah, posisi yang kelima, Bapak Ibu, ini yang terbaik yang harus kita lakukan, ya, yaitu sebagai seorang manajer. Ya, biasanya ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah, nah, kita menyampaikan kalimat apa yang kita yakini, ya. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, di sini, apakah kamu meyakininya? Ya, tentang perbuatan mereka itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Dalam hal ini kita sebagai guru mengambil posisi manajer dapat membuat murid-murid kita menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Baik, Bapak Ibu, mengapa sih kita harus memahami kebutuhan dasar dan fungsi kontrol? Yang pertama, dibutuhkan saat melakukan restitusi. Yang kedua, menghindari posisi kontrol penghukum dan pembuat orang bersalah. Yang ketiga, dengan memahami kebutuhan dasar murid, guru dapat melakukan posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini Bapak Ibu tentang restitusi. Tahu segitiga restitusi. Apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Walaupun mereka pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak boleh minder. Mereka tidak boleh selamanya menjadi orang yang merasa bersalah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, Bapak Ibu, ya kita ajak, mau kamu melakukan restitusi. Nah, ketika mereka mau, yang kita lakukan restitusi itu adalah kita mengingat keyakinan kelas. Baik, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Itu caranya Bapak Ibu ya.
Yang pertama, stabilkan identitas. Ini agar anak tidak menjadi orang yang merasa bersalah dan tidak menjadikan anak sebagai orang yang kita hukum, Bapak Ibu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kepada anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita ingatkan begitu, Bapak Ibu. Ya, supaya benar-benar mereka tidak menjadi down. Terutama ketika mereka harus menghadapi proses-proses pembelajaran di kelas. Nah, validasi tindakan yang salah. Di sini, ya, Bapak Ibu, misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini pada validasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Tindakan berikutnya, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini berhubungan ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu, Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, ini salah satu bagian yang bisa kita lakukan ketika kita kembali menanyakan keyakinan yang, ya. Baik, Bapak Ibu, ya, ada di sini penayangan tentang restitusi, Bapak Ibu, ya. Ini adalah tugas mata pelajaran. Assalamualaikum. Ya. Semua sudah mengerjakan tugasnya? Ya, Bapak lihat ada satu teman kalian yang menggunakan masker. Coba pakai maskernya. Nah, sekali Bapak tanya nih, ya, tadi sepertinya kamu belum menjawab ketika Bapak tanya sudah mengerjakan tugas itu. Kira-kira kamu sudah mengerjakan tugasnya? Belum, Pak. Oh, belum? Kenapa kira-kira belum? Oke, baik. Nanti setelah jalan pelajaran selesai, kamu nanti menemui Bapak. Siap ya? Pak saya tugas di rumah ini apa? Siapa mereka? Ya. Bagaimana dirinya? Bagaimana kehidupannya? Baik. Kita sudah membahas. Nah, ini Bapak Ibu, setelah pembelajaran selesai, baru saya melakukan tindakan restitusi. Siapa mereka dan bagaimana ciri-ciri kehidupannya. Mudah-mudahan pelajaran mengikuti yang sangat berguna bagi kita dan bagi kita bisa melalui masa depan. Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini, ya, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, nanti setelah selesai pelajaran ini kamu menghadap Bapak ya, silakan ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk yang lainnya silakan dan rapi-rapi menunggu pelajaran berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika saya melakukan restitusi kepada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kamu Bapak pelajaran saya berdasarkan data yang Bapak miliki, ya, kamu sudah 2 kali tidak mengerjakan atau belum mengerjakan tugas Bapak, padahal tugas yang sudah diberikan itu sebanyak 3. Mungkin Bapak juga pernah dengar
Nah ini Bapak Ibu ya, saya mencari tahu apa penyebab kebetulan siswanya bernama Fakih. Boleh tahu Bapak penyebab ya Fakih tidak mengerjakan tugas. Ya, dan ternyata Bapak Ibu ya didapatkan fakta kenapa Fakih jarang mengerjakan tugas karena ya ketika pulang ke sekolah dia sudah mulai membantu orang tuanya. Malam hari itu lanjut membantu orang tuanya. Dalam hal ini orang tuanya pekerjaannya adalah sebagai penjual nasi goreng. Kebetulan Fakih ini adalah anak yang pertama, ya, sehingga sangat dibutuhkan tenaganya. Nah, pulang malam, ya, antara jam 10 jam 11 sudah capek, ya, secara fisik. Akhirnya setelah beres-beres mandi dan sebagainya, mungkin Fakih langsung tidur. Ya. Namun pada kelanjutannya, ya, Fakih merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan berjanji ya, akan melakukan sesuai dengan keyakinan kelas. Dalam hal ini keyakinan kelas yang dimaksud adalah tanggung jawab, Bapak Ibu ya, tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang menjadi bagian dari kewajiban tugasnya yang harus diselesaikan. Adik, terima kasih atas kedatangannya yang mau memenuhi panggilan Bapak hari ini. Semua pelajaran sudah selesai semua Adik hari ini? Sudah selesai Pak. Adik mohon maaf ya, kemarin Bapak mendapat laporan dari tiket dan juga wakil siswaan bahwa beberapa hari yang lalu Adik selama 1 minggu berturut-turut ya, selalu terlambat masuk kelas. Adik boleh tahu apa yang menyebabkan sehingga Adik terlambat selama 1 minggu tersebut? Mungkin karena terlalu malam diakibatkan bermain sosial media dan bermain game Pak. Orang tua tahu deh. Iya Pak, karena saya di dalam kamar. Oh, kamar terus Saya tutup Pak, dan mematikan lampu. itu matikan lampu, dikunci kamarnya deh. Iya Pak. Oh begitu ya, jadi orang tua menyangka Adit mungkin sudah istirahat gitu ya. Nah, kalau lagi belajar mah mungkin lampu nyala terang dan pintu tidak dikunci Adit ya. Iya Adit. Baik Adit, terima kasih Adit telah memberikan informasi pada Bapak tentang perihal keterlambatan Adit masuk sekolah ini. Ya. Adit boleh saja ya, main game, bermedia sosial gitu ya. Bahkan kalau bisa ya mungkin main gamenya menjadi diperhebat lagi ya. Main game itu kan ada lomba-lombanya juga ya Dit ya. Iya, bisa ikut lomba nanti kalian aja bisa sampai tingkat nasional. Bahkan kalau Bapak tahu itu permainan game sekarang itu lombanya sampai tingkat internasional juga ya, secara online gitu ya. Iya, silakan Adit kembangkan kemampuan main gamenya itu. Tetapi Adit ya perlu Bapak sampaikan ya, bahwa ya, Adit sebagai seorang siswa mempunyai tanggung jawab. Ingat Adit ya, ini merupakan apa Dit kata tanggung jawab ini di kelas Dit? Keyakinan kelas kita Pak. Oh, itu kan merupakan kesepakatan bersama ya. Nah, Adit harus melakukan ini ya, tanggung jawab ini ya, artinya ya, dengan keyakinan tanggung jawab ini ya, Adit harus bisa masuk sekolah ya, sebelum batas waktu. Ya Pak, saya telah mengakui bahwa saya lalai akan keyakinan kelas kita. Tapi saya berjanji, saya akan datang ke sekolah tepat waktu dan tidak akan pernah terlambat lagi. Iya. Siap ya Dit yang melakukannya Dit ya? Siap Pak. Oke, baik Dit. Terima kasih Adit ya. Mudah-mudahan Adit
bisa membagi waktu, ya, membagi waktu untuk sekolah, ya, membagi waktu bisa mengerjakan tugas, dan silakan hobi Adit juga waktunya disediakan, hobi main game, ya, atau mungkin hobi yang lainnya. Tetapi ingat, ya, jangan saling mengganggu, ya Adit ya. Main game mengganggu sekolah, akibatnya sering terlambat, mungkin tugas juga bisa jadi ya, tidak dikerjakan. Jangan sampai begitu ya Adit ya. Semuanya harus bisa diatur. Siap Pak, saya akan bertanggung jawab dan saya akan melaksanakan setiap tugas. Cara menurut saya Pak Sunarto dalam mengingatkan saya yang sangat berat dan sangat baik, dan menurut saya dukungan dan motivasi untuk saya untuk terus sadar tepat waktu dan bertanggung jawab. Bahkan Mas Sunarto memberikan motivasi saya dalam hobi saya untuk meningkatkan ketingkatan yang lebih tinggi. Siapa sih yang lempar-lempar? Imam. Aku sih gua Tuh, ada saksinya. Boleh gitu. bisa. Bu, ada yang main lempar-lemparan, Bu. Siapa? Imam, Bu. Imam dan Dewangga nanti setelah istirahat ya, untuk hari ini ucapkan sekian. Silakan istirahat, tapi jangan lupa untuk Dewangga dan Imam temui ibu sekarang ya. Kamu sih maaf lah. Saudara kamu nih lah. Ayolah, maju lah. Apa, Bu? Imam duluan, Bu. Di sini yang ngapain aja? Saya nggak tadi lempar-lempar itu kertas. Enggak, saya nggak lempar kertas. Lempar kertas dari mana? Itu ada saksinya, Egi. Yo, Eginya aja. Tadi siapa yang mulai? Imam dulu, Bu. Saya nggak ngapa-ngapain deh. Ada saksinya Egi. Di Eginya aja itu. Ya sudah, kalian masih ingat nggak keyakinan kelas tempo hari yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Cinta lingkungan, Bu. Iya. Ya. Apa yang sudah kamu langgar dari cinta lingkungan? Membuang sampah sembarangan. Lempar-lempar sampah, Bu. Ya. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Bersihkan kelasnya dari yang kamu kotori tadi ya. Iya, Bu. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama Iya, Bu. dilaksanakan dengan baik. Iya, Bu. Minta maaf ya, Bu. Minta maaf ya, Bu. Ya. Kalian juga harus bermaafan. Iya, maaf ya, Del. Maaf ya, maaf. Iya. Oke. Ini adalah bagian akhir kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa diterima oleh Bapak Ibu, dan saya berharap
budaya positif ini Bapak Ibu bisa praktekkan nanti di kelas masing-masing. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sanoto SPD MSI yang telah memaparkan sosialisasi budaya positif pada proses pembelajaran. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini kita masuk ke dalam sesi diskusi ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari pemaparan tersebut, silakan dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik Bapak dan Ibu, berhubung yang pertama mengacung itu yang terpilih ya. Yang pertama ada Ibu Tiara Rahmawati SPD, yang kedua ada Ibu Winnie Madiani SPD, Bu ini ya. Kedua ya Bu ini ya, dan ketiga Bapak Abing SPD MM. Dipersiapkan pertanyaannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa setiap guru perlu meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sanoto. Mungkin pertanyaan dari saya Pak, bagaimana cara kita sebagai guru melakukan tindakan restitusi kepada murid kita? Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing SPD MM. Terima kasih atas waktunya pada saya untuk bertanya. Tentunya untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah itu tidaklah mudah. Dan apalagi kita ingin menyadarkan siswa agar tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap menyimpang tersebut. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri, apa posisi kontrol yang paling tepat dalam melakukan tindakan restitusi tersebut? Jadi yang paling tepatnya seperti apa sih? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini sudah ditampung semua pertanyaannya dan akan dijawab oleh Bapak Sanoto SPD MSI. Silakan Bapak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada pembawa acara dan kemudian juga moderator ya, pemandu jalannya ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah menanyakan tentang materi yang tadi sudah saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Tiara ya, tentang mengapa setiap guru harus meluruskan miskonsepsi yang dilakukan oleh peserta didik. Bapak Ibu, miskonsepsi kontrol yang kita lakukan itu pada umumnya tidak efektif ya terhadap tujuan kita merubah perilaku anak. Justru ya anak kemudian bisa apatis kepada kita selaku guru. Kita mungkin ketika menasehati mereka sepertinya menerima nasihat kita, saran kita ya, tetapi ternyata saran itu pada umumnya ya tidak dilaksanakan oleh mereka, tidak dipraktikkan oleh mereka ya. Begitu Ibu Tiara ya, mereka berperilaku ya tetap sama. Misalnya anak yang malas ya, kita nasihati, sudah beberapa kali kita nasihati, tetap saja kemalasannya tidak berubah. Dan itu adalah hal-hal yang selama ini ya memang kita dapatkan ya pada murid-murid kita dari tahun ke tahun ya, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, oleh karenanya mari kita tinggalkan ya tentang miskonsepsi kontrol ini. Nanti kita tinggalkan yang namanya guru sebagai penghukum atau guru sebagai pembuat orang merasa
bersalah. Itu jawaban dari saya terhadap pertanyaan Ibu Tiara. Bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, cukup ya Bu ya. Ya. Kemudian saya lanjut ya pada pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan dari Ibu Winnie. Ya. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam melaksanakan atau melakukan restitusi? Bapak Ibu, lebih khusus Ibu Winnie, ya. Ketika kita menemukan anak melakukan ya tindakan yang melanggar terhadap keyakinan kelas, ya, maka yang kita lakukan kepada anak tersebut, ya, kita panggil. Misalnya, Anto, nanti setelah pelajaran semua selesai, kamu menghadap Bapak ya. Nah, kalau misalnya setuju, setelah Anto menghadap kita, ya, kita tawarkan, Anto, apa yang telah tadi kamu laksanakan dulu? Kita sebelum tawarkan Ibu ya, Bapak Ibu ya. Apa yang telah tadi kamu lakukan atau apa yang telah kamu lakukan, ya, sehingga di kelas ya terjadi keributan misalnya. Nah, Anto menceritakan begini-begini. Kemudian kita tawarkan, maukah kita melaksanakan restitusi? Nah, kalau Anto setuju, kita laksanakan restitusi. Sebelum kita melaksanakan restitusi ini, kita ingat apa yang tadi diceritakan oleh Anto itu, ya, keyakinan kelas apa yang telah dilanggarnya. Kita ingatkan kepada Anto, oke baik Anto, kamu tadi melakukan hal seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah Anto langgar? Misalnya Anto mengatakan tanggung jawab misalnya Bapak Ibu ya, atau mungkin yang lainnya, keyakinan kelas yang lainnya. Nah, Anto, kita ingatkan kembali pada Anto bahwa nilai dari keyakinan kelas itu merupakan persetujuan yang disepakati bersama dan berasal dari keinginan seluruh siswa di kelas Anto tersebut. Jadi kalau Anto melanggar terhadap keyakinan kelas, berarti Anto melanggar sendiri apa yang telah diyakininya atau yang seharusnya dilakukan, tetapi ternyata tidak dilakukan. Nah ini Bapak Ibu ya, supaya Anto ini menjadi sadar, oh iya, saya telah melakukan apa yang dulu seharusnya tidak saya lakukan, atau tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi yang terbaik, ya, jangan sampai kita menyalahkan siswa kita. Intinya itu, menghukum, menyalahkan, itu yang harus kita hindari. Tapi bagaimana setelah kita ya melakukan restitusi ini, anak tetap masih mempunyai semangat, ya, dan anak dengan kesalahannya dia sadari dan dijadikan kesalahannya itu sebuah pembelajaran bagi dirinya untuk langkah berikutnya. Demikian jawaban dari saya, Ibu Winnie. Bagaimana Ibu Winnie? Terima kasih Pak. Siap diterima ya jawabannya. Baik, nanti kalau ada permasalahan yang masih mengganjal, boleh kita diskusi di lain kesempatan atau ketika kita senggang istirahat ya di luar jam pelajaran. Pertanyaan yang terakhir ya, Bapak Ibu, yang terakhir ya ini ya, yang ketiga dari Bapak Abing. Dalam membangun budaya positif itu tidak mudah. Dan pertanyaannya adalah apa posisi kontrol yang paling tepat dalam melaksanakan restitusi tersebut? Bapak Ibu, ada dua posisi kontrol yang harus kita hindari, yang di sini merupakan posisi negatif. Yang pertama, kita tidak boleh lagi menjadi guru yang penghukum, ya, menghukum anak. Dan yang kedua, tidak boleh kita melakukan anak-anak kita, murid-murid kita sebagai orang yang merasa bersalah. Posisi kontrol yang positif ada tiga, seperti yang saya tadi sudah sampaikan Bapak Ibu. Boleh silakan Bapak Ibu pilih dari yang tiga ini. Yang pertama sebagai teman, tapi tadi mempunyai kelemahan. Anak nanti tergantung kepada kita. Yang kedua sebagai pemantau.
Yang ketiganya sebagai manajer. Yang terbaik ini adalah sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Karena sebagai seorang manajer justru ketika kita menangani anak yang bermasalah, ya, kita harus memberikan semangat kepada mereka. Jangan takut dengan apa yang telah kamu lakukan dan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Artinya kita tidak menyarankan mereka membuat kesalahan yang sama, tidak. Tapi jangan takut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, bagaimana kamu nanti tidak melakukan kesalahan ini lagi? Agar apa yang menjadi keinginan kamu, ya, kepada murid kita itu, Bapak Ibu, ya, akan didapatkan. Ya, jadi semangat bekerja terus dia, semangat belajar terus, bukan bekerja, semangat belajar setelah kita tangani, tidak menjadi down. Seperti itu Bapak Ibu, ya, yang harus kita lakukan. Posisi seorang manajer adalah posisi yang terbaik. Posisi di mana, ya, seorang manajer ini akan memberikan kesempatan berikutnya kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Ya, dengan kesadarannya, kesalahan itu dirubah menjadi sebuah hal yang positif berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bagaimana Bapak Abi? Ya, terima kasih. Cukup. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bapak Abi, ya. Demikian saja Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya sampaikan kembali kepada moderator, pada Ibu Esti. Terima kasih banyak sekali lagi diucapkan kepada Bapak Sanoto SPD MSI selaku moderator dan motivator kita semua atas pemaparan materi dalam sosialisasi budaya positif dalam proses pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, kini tiba saatnya kita memasuki sesi penutup. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Sekian kegiatan in-house training tahun 2022. Pada siang hari ini, saya pribadi mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirmana, murid SMA Negeri 1 Fabelis. Saya merasa bangga karena di sekolah kami ada dua guru penggerak, yaitu Bapak Sanoto dan Ibu Rinel. Dalam proses pembelajaran di awal semester, beliau mengajak kami murid-murid untuk bersama-sama menentukan tujuan pembelajaran menurut kebutuhan kami sesuai dengan materi yang terdapat dalam kurikulum. Kami juga merasa senang karena dalam menangani siswa bermasalah, Bapak Sanoto dan Ibu Rinel tidak mencari-cari kesalahan dan juga tidak menghukum berdasarkan kesalahan yang kami buat. Kedua guru penggerak kami berusaha menuntun kami menyadari kesalahan perilaku kami yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan yang telah kami buat. Harapan kami kiranya semua guru SMA Negeri 1 Fabelis melakukan hal yang sama seperti guru penggerak kami. Demikian refleksi kami terhadap dua guru penggerak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi, guru SMA Negeri 1 Fabelis, ingin menyampaikan pesan dan kesan mengenai guru penggerak yang ada di lingkungan sekolah kami. Dengan adanya guru penggerak di sekolah saya bekerja, saya merasa senang karena beliau bisa mentransfer pengetahuannya dengan cara melakukan diskusi melalui kelompok-kelompok kecil dan in-house training atau IHT. Selain melakukan diskusi, kita juga membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa di sekolah. Demikian pesan dan kesan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noman Supandi. Saya guru di SMA Negeri 1 Fabelis. Alhamdulillah tahun 2022 ini SMA Negeri 1 Fabelis mendapat berkah dengan adanya atau keterlibatannya teman kami, rekan kami dua orang, yaitu Ibu Rinel SS MPD dan Bapak Sanoto SPD MSI, ikut berpartisipasi dan ikut sebagai guru penggerak yang alhamdulillah efeknya
setelah saya secara pribadi mendalami apa sih guru penggerak itu, ternyata luar biasa. Kalau memang semua teman-teman rekan-rekan di SMA Negeri 1 Hargelis ini bisa mendalami seperti apa program guru penggerak itu, luar biasa. Karena di sana intinya saja saya melihat guru penggerak itu mengedepankan kepentingan siswa, terutama bagaimana kita melayani para peserta didik, sehingga di situ ada feedback, ada umpan balik antara peserta didik dengan pendidik. Begitupun selain ada feedback, ada juga intinya ada perubahan mengarah kepada yang disebut dengan kita kehilangan selama pandemi, kehilangan lost learning dan lost education, sehingga dengan mudah-mudahan ini dengan adanya guru penggerak di SMA Negeri 1 Hargelis ini bisa mengembalikan budaya-budaya, karakter-karakter baik. Ya, memang luar biasa program dari guru penggerak. Mungkin sebagai testimoni dari saya, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SMA Negeri 1 Hargelis ini membuat efek positif, membuat warga sekolah di SMA Negeri 1 Hargelis ini berbudaya baik, sehingga sesuai dengan program Jawa Barat, yaitu Jabar Masagi, karakter-karakter baik siswa dan pendidik juga tertanam di dalam keseharian dan kegiatannya. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.